Oke Pak Sigit, silahkan. Pembukaan saya Pak Sigit. Lah iki wis mulai Nah, ya makanya dibuka. Ya teman-teman, selamat malam. Salam teleskopers dari Kota Salatiga, dari Aquascape Salatiga. Nah, pada malam hari ini kita akan nggak membahas ya, mungkin cerita-cerita obrolan biasa. Acaranya tuh Ormas ya, Ormas, obrolan masyarakat ya Mas ya. Obrolan masalah Aquascape. Oh ya, obrolan masalah Aquascape. Nah, ini kita akan membahas seputar Aquascape tapi dengan obrolan biasa sih. Daripada nggak ada kerjaan kan cerita sendiri, nggak mutu, mending kita cerita, kalian dengerin kayak gitu. Nah, kita bawain narasumber terpercaya. Ini ownernya Yestoya Farm. Iya. Kalau kalian ketemu nih motor spin warna hitam, ada stikernya Aquascape manapun, itu ownernya yang punya Yestoya Farm gitu. Oke, kenalan dulu Mas. Saya sudah terkenal Mas. Oh iya, udah terkenal. Sudah dikenalkan. Ya, ya. Nah, namanya Senpai Sigit. Sedangkan ini di belakang kita ada masalah Aquascape. Dia permasalahan Aquascape enggak? Oh, ini ada teman kita juga. Dia masih saudaraan sama Mas Sigit. Dia penemu SAS diffuser Surya Aquascaper sejati. Mas Surya, ini dia. Teret. Oke Mas Surya, kita mau bahas apa tentang malam ini? Nah, entah nih, nggak mau bahas apa lagi nih. Loh, P Mas, nggak mau bahas apa-apa. Dia diundang nggak mau bahas apa-apa. Ternyata dia cuma ikut tampil aja. Oke, malam ini kita akan membahas tentang ini, kesalahan pemula dalam bermain aquascape gitu. Nah, di sini ini kan selaku ownernya ASN Aquarium Gallery. Dia yang selalu stay di toko karena saya sering cuti ya Mas ya. Dia yang lebih tahu masalah-masalah ini sih, permasalahan aquascape pada pemula-pemula kayak gitu. Apa Mas permasalahan yang paling banyak? Permasalahan paling banyak itu dari step awal dari pemula. Dari susunan awal untuk aquascape itu biasanya kebanyakan pada yang salah. Iya, apa ya, intinya apa Mas masalahnya Mas? Nah, kalau mau biasanya kan kalau ada yang pemula itu yang mau bikin aquascape biasanya asal-asalan aja. Biasanya itu asal nancap, asal beli, tapi nggak tahu di kebutuhan tanamannya. Ada yang kebutuhan tanaman itu butuh nutrisi atau enggak, butuh lampu besar atau enggak, kebutuhan jauh besar atau enggak juga. Oh kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk tanaman aquascape itu beda-beda ya kebutuhannya Mas ya, kayak lampu dan nutrisi kayak gitu. Iya. Gitu. Terus untuk Pak Sigit nih, Apa. ini kan pemain lama nih dari tahun 2002 kayak Kakek moyangnya Salatiga. Unda-undi 89 Mas. 89 pas kejadian ini ya Mas ya. Apa itu? 89 itu yang perang itu ya Mas ya. Perang. Perang dunia. Dia masih Itu. masih satu angkatan sama Takashi Amano. Apa Mas? Selama berkecimpung dalam dunia air aquascape, berkecimpung. Itu apa masalahnya Mas paling banyak? Masalahnya biasanya sih kalau ini kan yang dibuat kesalahan pemula. Biasanya pemula kalau menurut saya biasanya terlalu layout oriented gitu Mas. Jadi yang diperhatikan itu penataannya bagusnya seperti ini, penataan bagusnya seperti ini. Seperti itu. Jadi lebih ke mungkin mereka yang Lebih ke diutamakan ke estetika penataan. Cuman untuk hal-hal teknis yang lain-lain itu nggak terlalu diperhatikan. Biasanya seperti itu kalau saya lihat. contohnya kayak berhubungan sama masalahnya Mas Surya juga ya yang datang ke sini ya. Iya. Dia lebih suka, oh ini bagus tapi nggak tahu cara merawatnya, kebutuhannya kayak gitu ya Mas ya. Ya. Nah kalau untuk Pak Sigit sendiri kalau misalnya ketemu nih sama pemula-pemula kayak gitu kan kebanyakan itu kan ngeyel ya Mas ya. Pokoknya Mas aku pengen sing iki Mas, kudu kayak ngene, perawatannya sing gampang, maksudnya kayak gitu ya Mas ya. Nah itu apa Mas yang sering dilakukan kayak gitu? Sering dilakukan biasanya supaya merubah mindset mereka, mungkin lebih ke brainwash sih Mas. Agak susah juga Mas, soalnya susah. kan banyak ya kalau di aquascape ya. Pertama awal sih biasanya pemula itu mintanya aku pengennya yang simpel-simpel gitu. Yang simpel-simpel lah, cuman kan deskripsi simpelnya kan susah. Simpel tuh kayak apa? Iya sih.
Mungkin yang nggak sah pakai CO, soalnya aku baru mulai pemula. nih gitu. Terus sing nggak usah pakai pupuk, aku pemula tuh. Itu kan malah kebalik Mas sebenarnya Mas. Oh, Menurut oke saya. gitu. Ya, fatal ya. soalnya kan kalau untuk Mas Suryo sendiri, penanganannya gimana Mas ketika ada pelanggan nih baru, Mas aku pengen aquascape kayak gini tanpa CO yang perawatannya gampang jadinya bagus. Berarti kayak gitu ya Mas ya? Iya. Itu kayak gimana aja untuk supaya Mas Suryo tuh, oh kayak gini nih Mas, kayak gini supaya merubah pola pikirnya, nggak aquascape tuh nggak sesimpel, nggak segampang itu. Kayak gimana biasanya Mas? Biasanya kan saya saranin untuk pemula ataupun awal hobi baru di aquascape itu pasti tak saranin yang terbaik. Yang pertama itu kalau aquascape itu dari susunan substratnya kan itu harus dicukupi betul dari bakteri, lemak bakteri, pupuk dasar, soil ataupun pasir mineral juga bisa. Nah habis itu kan kita bisa tentuin dari tanamannya mau pakai yang high lag atau low tech atau medium lag. Itu kan beda-beda juga dari kebutuhannya, dari segi pupuk cair, CO2 itu beda-beda juga. Itu kan kalau mau misalkan ada pelanggan atau pemula yang mau aku pengen tanaman yang merah-merah Mas. Nah pasti kita kasih saran dari pupuk dasar itu wajib, soil itu wajib, sama pupuk cair. Pupuk cair itu paling utama untuk tanaman kayak model tanaman merah atau stemplan itu. CO2 pun sebisa mungkin kalau wajib banget itu. Kebanyakan pada yang nggak pakai CO2 ataupun pakai apa namanya itu CO2 apa itu namanya? Liquid. Nah itu kan itu DIY. ada plus minusnya juga. Plus minusnya apa Mas ini Mas? Plus minusnya dia kalau pakai CO itu ataupun CO2 DI itu kan dia untuk kestabilan kandungan CO2-nya di dalam air kan dia nggak bisa stabil. Sedangkan kan yang kita cari di aquascape kan kestabilan kelarutannya di dalam air. Istimewa. Gitu ya Mas ya? Misalnya itu juga Oh. banyak juga yang lain dari segi pupuk cair. Pupuk cair kan ada yang model kayak makro, mikro, vertika atau color up itu. Itu pun untuk kebutuhan stemplan itu penting banget. Wajib ya Mas ya? Wajib banget kalau stemplan. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk Mas Surya sendiri problem solvingnya sendiri itu ya lebih Iya. ke mengarahkan ya. Iya. Kalau untuk Pak Sigit gimana Pak Sigit? Lebih dibiarkan atau Kalau gimana? saya ya kan ada dua sih menurut saya. Pertama kalau dia memang mau upgrade ke tools mungkin kayak lampu, terus CO2 set dan lain-lain. Kanister gitu ya. Terus dari filtrasi juga masuk kalau dia memang mau ya arahkan ke situ. Cuman kalau nggak mau kan masih ada solusi yang lain. Solusinya? Solusinya misalkan katakanlah ini pemula nih gini ya. Terus sudah mentok, equipmentnya apa ya disesuaikan sama equipmentnya. Kalau memang lampunya dia pakai low ya pakai tanaman yang low, kalau dia CO2 nggak pakai ya nggak, tanaman yang nggak perlu injeksi CO2, mungkin lebih ke situ sih soalnya kan. Cuman kan lebih itu- mengikuti ini ya Mas ya, apa toolsnya ya lah, kayak gitu bisa ya, menyesuaikan equipmentnya. terus kalau Oh. memang khususnya seperti itu ya disesuaikan dengan tema dan tanaman yang apa ya yang bisa masuk ke Oh gitu. seperti itu. Misal memang main low-tech ke situ. Kalau memang Low-tech tuh kayak tanaman-tanaman yang mudah kayak anubias, buce kayak gitu. Tapi Mas buce. mungkin kebanyakan ya 60 dari 100% Mas. Kebanyakan itu pada ngeyel ya Mas untuk pemula. Dikasih tahu tuh puas ora urusan, yang penting aku pengen ini ya ini. Itu banyak banget ya Mas. Aduh, Banyak. sorry. Banyak. Itu kayak gimana Droplet, Mas? Sorry Mas ya, droplet. Sorry ya nggak pakai masker, sering droplet. Apa? Droplet. Droplet. Lah itu permasalahan, itu pemecahan masalah gimana Mas ketika ada yang ngeyel kayak gitu. Wah aku yo bodoh amat Mas, yang penting aku nandur iki dengan Ya, nggak kemampuan. Yo dibiarkan Cuman gitu ya. nanti kan Dikasih kalau ini nggak? memang lanjut ya lanjut, tapi kan yang ngerasa no gitu. Oh. Istilah ya. Ada plus minusnya ya Mas ya. Ada, mungkin Ada kalau resiko dia kadang juga. pengen lihat di foto background yang merah-merah ini api ini, ya pasti gagal. Oke gitu. Terus ini ya mungkin kaitannya Oh iya, saya. apa wih Pak? Oh Mas, kaitannya ini ya mungkin kalau Apa? tanaman tuh ngikutin apa tuh? Ini. oh ya Di.
Ayo, yes. Oh gitu. Ini kan kaitannya kan kalau untuk pemula lebih diarahkan ya Mas. Mungkin dari aquascape sendiri kayak CO, pupuk cair itu wajib. Mungkin aku pengen ngulas satu-satu Mas untuk kayak penunjang hidup tanaman ya. Mungkin kan untuk pemula-pemula kok harus pakai ini kan yang baru kan pasti bingung kan Mas. Di sisi lain budget, di sisi lain kok nopo kok kudu kayak ngono. Itu kan juga mereka kan bingung kan. Kayak gitu. Aku pengen tahu dari kita ulas lagi lah Mas. Kenapa kok harus pakai CO2 Mas? Dari Mas Sigit sendiri gimana? Kok harus pakai CO2? Dari mana nih CO2? Dari CO2 dulu ya. Untuk fertilizer nanti belakangan kita CO2 dulu. Kenapa? Cahaya dulu Mas. Ya wes manut, cahaya dulu. Kenapa kok harus cahaya juga harus menyesuaikan tanaman? Itu penting. Tanaman harus menyesuaikan cahaya. Cahaya menyesuaikan tanaman apa tanaman menyesuaikan cahaya Mas? Ketiganya penting. Oh iya apa ya? Ya ayo, enggak. Menurut saya ketiganya penting. Orang masalah ketiga. Ini loh. Tanaman tuh. Gini loh, tanaman itu mengikuti cahaya, apa cahaya mengikuti tanaman? Kalau untuk nanam? Kalau aku sih lebih ke cahaya. Ya emang Mas cahaya. Intinya cahaya Mas, intinya cahaya. Aku ki pekok orang mudeng aquascape misalnya ki, delala aku mlebu kene. Aku takok, Mas, arep nandur iki ki kudu ngetutke tanduran apa ora? Arep nandur ki, arep ngetutke gawe lampu kan ngetutke tanduran. Ya iya, lah kowe arep nandur apa? Oh berarti tanaman mengikuti lampu mengikuti tanaman dong Mas. Ya. Oke, itu ya fix ya. Lampu mengikuti tanaman kayak gitu. Nah, itu kenapa Mas? Kok penting banget? Penting karena ya kalau tanaman itu pertama yang paling utama kan cahaya Mas. Cahaya dulu dia buat, kalau tidak ada cahaya tidak hidup. Jadi buat dia untuk proses fotosintesis, terus dia biar bisa penunjang hidup yang pertama itu kan cahaya, baru ke CO2, baru ke pupuk dan lain-lain. Berarti juga ribet Mas, karena kan tanaman itu kan jenisnya nggak cuma ratusan tapi ribuan ya mungkin ya. Berarti kita kalau misalnya kebutuhan lampu mengikuti kebutuhan tanaman, berarti nggak semua tanaman bisa kita gabungin jadi satu tank dong, akuarium. Kalau awal ya Mas, mending kalau saya ya awal ya itu ngikutin itu dulu aja. Jadi dikumpulkan kalau yang low dulu, high dulu. Oh gitu. Nanti kalau tahap untuk lanjutannya bisa ada beberapa teknik sih mungkin buat gabungin itu. Gitu ya. Berarti aquascape tuh nggak semudah kelihatannya ya Mas ya. Susah gitu. Mas. Berarti memang lampu wajib karena untuk proses fotosintesis ya Mas ya. Kalau untuk Mas Surya sendiri, selain untuk proses fotosintesis, lampu penting dalam aquascape tuh apa Mas? Maksudnya untuk apa selain kebutuhan fotosintesis? Apa Mas? Kebutuhannya? Untuk apa? Tetap fotosintesis. Selain itu nggak ada lagi? Nggih padang apa piye ngono? Foto-foto ya penting kan. Fotosintesis foto. Ya, kalau lampu sih dari segi saya untuk fotosintesis, misalkan yang kita pakai tanaman pakai lampunya hek. Hek kan bisa kita tanamnya misalkan kayak natural kan tanamannya variasi, ada yang tanaman yang high light, ada low light. Juga bisa bisa diakalin lah minimal mungkin. Intinya buat fotosintesis. Tapi selain itu ada nggak sih Mas tujuan lain dikasih lampu? Selain fotosintesis, ben nggih padang, loro terus apa lagi Mas? Ada nggak? Untuk pencahayaan nggak fotosintesis kalau saya. Menurut sampai? Kalau saya kan pemula Mas, makanya ini kan mewakili untuk yang mau mencoba aquascape. Ini kan aku nih menyuarakan hati mereka kayak gitu Mas. Kayak gitu. Berarti lampu tuh nggak cuma buat terang-terang aja ya. Berarti memang khusus untuk fotosintesis gitu ya. Oke, terus udah itu ya teman-teman, untuk lampu itu nggak cuma buat terang-terang aja. Nggak cuman apa-apa Mas. Nah ini Mas, nggak semua lampu bisa buat fotosintesis. Contohnya Mas? Lampu celup nggak bisa. Lampu yang mungkin kan di situ kan nanti kalau dibahas lebih lanjut ada beberapa spesifikasi dari lampu itu, seperti dari ya apa ya namanya apa? Spektrum. Enggak apa senengnya? Apa? Par. Par.
ada itu, ada nilai par yang harus dicapai dari lampu itu. Nggak semua lampu punya Diserap nilai sama par tanaman yang ya? cukup untuk tanaman berfotosintesis. Oke. Pardi mau parmati. Par iki Mas tau, pardi. Fotosintesis apa? Par, singkatannya par. Active radiation, Mas. Oh, kayak gitu. Berarti ada lampu khusus ya buat untuk aquascape itu, Mas? Nggak ada yang apa ya? Nggak semua spesifikasinya bisa ada, kan itu ada nilainya, Mas, nilai par gitu, Mas. Oh, Yang gitu. Spektrum Kayak misalnya kalau yang biasa dipakai itu kan kayak HPL itu LED. LED itu LED yang HPL, terus kayak metal halide dari lampu Delapan. neon juga bisa Oh, gitu. gitu. Terus Mas, kalau ini Mas, lampu aquascape Mas kan udah bingung Mas dulu. Kok ono warna biru, abang, hijau, kuning, itu tuh ada intinya atau cuma buat variasi sih Mas untuk lampu kayak gitu? Ada fungsinya, Mas, gitu, Mas. Fungsinya apa aja itu Mas? Maksudnya Fungsinya gimana? apa ya? Ya Waktu apa? angel. Pesur. Kalau untuk warna, misalkan Ya, merah, gini, hijau, lagi. biru, Ahlinya. kuning, ataupun putih, itu ada kegunaannya sendiri-sendiri. Nilai parnya pun beda-beda. Ah, Nah, kalau merah dia parnya lebih tinggi daripada parnya lampu putih. ya. Kalau biasanya kan yang dipakai itu parnya yang paling banyak biasa dipakai itu merah, pink, biru, sama kuning. Kalau hijau itu sebenarnya nggak ada nilai parnya ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Kalau putih itu cuma untuk, kalau menurut saya sih memang ada sedikit nilai parnya, tapi kurang maksimal lah. Kalau aku putih itu buat visual aja. Oh kayak gitu. Nah itu ya intinya teman-teman. Kalau hijau nggak ada ya Mas? Mungkin variasi aja ya. Variasi aja untuk memecah Visual kita biar enak. Nah teman-teman, kenapa kok lampu aquascape itu ada warna-warni, ada hijau, kuning, campur jadi satu lampu LED-nya. Nah itu tujuannya sebenarnya nggak cuma variasi, ternyata ada kegunaannya masing-masing. Itu ada parnya ya Mas ya. Par itu apa tadi Mas? Fotosintesis active radiation. Ya kayak gitu. Panjang amat ya Mas namanya. Kalau merah itu paling tinggi merah, terus kedua biru, kuning kayak gitu. Terus ya itulah. Terus kalau putih itu parnya rendah. Tapi kok digunain kenapa Mas? Karena apa? Karena kalau warnanya cuma dikasih warna biru, merah itu kan nanti kan jadinya ini nggak enak untuk dilihat mata. Makanya kenapa harus dikasih putih supaya jelas kayak gitu. Mungkin itu ya. Terus yang kedua, setelah lampu apa Mas yang paling penting? CO2. Nggak filtrasi. Itu nanti, Mas. Oke, CO2. Kenapa kok tanaman harus pakai CO2 Mas? Buat masak. Masa? Ya, buat fotosintesis juga hubungannya sama dengan lampu. Kan kalau fotosintesis itu harus ada cahaya, terus ada CO2 juga, Mas. Kalau enggak ada itu Buat nggak bernapas jalan. dia ya? Oh. Buat bernapas tanaman Karena kalau tanaman di udara bebas itu kan kandungan CO2 di udara bebas kan banyak, Mas. Tapi kalau di dalam air itu kandungan CO2-nya lebih tipis kalau dibandingkan di darat. Nah, itu kan makanya kita pakai injeksi CO2 buat aquascape. Oh gitu. Itu pun tiap tanaman beda-beda kebutuhannya. Ada yang bisa bertahan di kadar CO2 yang tipis, tapi ada yang nggak mau, harus CO2-nya tinggi. Gitu. Contohnya Mas, untuk yang tinggi itu untuk tanaman apa? Kalau yang tinggi kayak yang jenis-jenis stem Yang gitu. pot-potan itu ya? Itu yang pot-potan dia tancap. Karpetan juga itu ya kan, bukan CO2 yang besar ya. Kalau yang rendah Mas, yang tipis. Kalau yang rendah kayak tanaman-tanaman kayak yang slow growing gitu Mas. Contohnya Kayak tanaman bias, bunce, terus fern gitu. beberapa fern Fern juga juga bisa. dia Oh gitu. di CO2 rendah dia masih mau itu. Terus kalau untuk Mas Surya sendiri, CO2 tuh selain fotosintesis ada nggak sih Mas kegunaan buat lain? Apa nggih blukutuk tok Mas? Kalau jawabannya sih sama jawabannya Mas Oh Indir. luar biasa. Wah, Luar biasa sekali. Karena udah dijawab semua. Oke. Terus untuk penggunaannya, oh gitu Mas. Terus ada yang biasanya kan kalau misalnya aku mau tanya nih Mas, kalau misalnya kita kuras air pakai air baru, itu kan ada CO2-nya nggak sih Mas sebenarnya Mas di air baru itu? nggak mesti Mas, Nggak mestinya? nggak mesti. Itu kan air kan beda-beda Mas, walaupun lihatnya sama ya, cuman kan ada kandungannya beda-beda. Itu nggak bisa kalau kita
kita langsung diklaim, oh ini CO2-nya tinggi gitu, walaupun istilahnya perling nih perling, CO2-nya tinggi, itu belum tentu. Itu perling tipon ya katanya Mas? Ah, itu fake perling gitu. Fake perling, Itu oh gitu. air trap. Disebut air trap ya. Oh gitu. Terus kalau Kecuali kalau udah dites loh Mas, air barunya oh CO2-nya tinggi. tapi ada pakai. kemungkinan nggak air di baru itu ada CO2 yang terlarut? Ada. Pasti ada ya Mas ya? Ada. Oke. Nah terus banyak juga teman-teman nih yang tanya pakai apa ya, kayak aerator itu kan kayak gelembung-gelembung gitu. Banyak yang ngira pakai ini juga bisa jadi CO2 kayak gitu. Bisa nggak sih? Itu juga enggak mesti Mas. Itu kan kompresor ya Mas. Kalau yang dari tabung itu kan benar-benar pure CO2. Oh gitu. Nih, Kalau yang dari mesin itu bukannya Mas ya? Itu enggak, oksigen itu kan ya? udara bebas ya enggak tahu entah itu oksigen, nitrogen, CO2 campur kan Mas. Oh jadi satu. Enggak Oh tahu gitu. Kandungannya. Oke, terus setelah CO2 kita mau bahas tentang apa lagi yang penting Mas? Selain lampu, CO2, Nutrisi. mesin, aerator, nutrisi. filtrasi. Enggak. Nutrisi dulu. Nutrisi. Hmm. Oke, nutrisi ya, teman-teman. Nah, nutrisinya itu ada katanya aku dengar ada yang namanya nutrisi dari ini substrat sama dari pupuk cair. Nah, aku mau pecah lagi. Yang di substrat itu untuk nutrisinya kayak gimana sih, Mas? Apa? Nutrisi yang di substrat. Kalau nutrisi ya, kalau itu kan dari bentuk ya. Kalau nutrisi kan ada yang dari pecah makro, mikro itu ya. Cuman ada yang bentuk liquid kayak yang cair itu Itu sama yang cair. Kita bahas yang di substrat dulu. Yang di substrat. Yang substrat. Nah, itu penggunanya kayak gimana pengaplikasiannya, Mas? Itu kan digunakan buat tanaman yang ditanam. Oh, gitu. Dia penyerapan nutrisi utama kan dari akar, Mas. Kalau bawahnya kita kasih nutrisi, misal kita mau nanam dari jenis stem mungkin ya, bawahnya pasir kan, dia nyerap dari batu. Tidak ada nutrisinya kan, Mas. Menyerap Makanya pasir, itu kita kasih pupuk dasar, ada yang soil, semacam-macam kayak itu. Oh kayak gitu. Kalau untuk susunan substrat nih Mas yang baik untuk aquascape tuh kayak gimana? Mas Bakul Mas biasanya Mas sering Surya ini Kalau untuk susunan substrat itu yang paling utama dan yang urutan paling pertama itu biasanya kan kita pakai bakteri starter. Tujuannya bakteri itu kan itu banyak juga untuk bakteri starter. Saat kita baca dulu bakteri starter gunanya untuk apa Mas? bakteri starter itu tujuannya buat satu pengurai amonia ataupun menjernihkan air juga itu bisa. Oh gitu. Nah, yang kedua itu rumah bakteri. Tujuannya rumah bakteri itu kan untuk menyimpan si bakterinya, bakteri pengurainya itu. Rumahnya berarti ya. Rumahnya. Oke. Habis itu kan habis rumah bakteri itu harus ada pupuk dasar untuk penunjang tanaman. Pupuk dasar itu nutrisi itu ya Mas ya? Nutrisi untuk ya bisa katakanlah untuk stem lah. Oke. Pupuk dasar. Habis itu bisa pakai pasir malang ataupun soil. Tapi kalau rekomennya sih tetap soil karena kan soil itu lebih bagus untuk dari segi tanaman itu. Oh gitu. Karena kan pasir sama soil itu udah beda jauh sama untuk kegunaan tanaman. Oh gitu ya Mas ya. Oke. Terus kalau yang ini Mas, itu yang ini ya, yang nutrisi untuk substrat ya Mas ya. Lebih bagusnya pakai soil ya teman-teman ya. Pakai pasir malang nggak apa-apa, tapi lebih baik pakai soil karena lebih rekomen kata Mas Surya. Betul. Nah, setelah itu kita mau bahas. Oh, kalau untuk pupuk dasar sendiri udah ada unsur mikro makronya nggak sih Mas sebenarnya? Kalau itu biasanya belum tahu udah sih. ada, Mas. Udah ada ya Mas ya. Kan dari pihak produsen kan pasti udah. Tapi kalau misalnya kita mau main, itu kan untuk yang tancap ya Mas ya. Tapi kalau untuk main kayak anubias, buce, atau yang fern gitu perlu nggak sih Mas pupuk dasar? Nggak perlu ya? Enggak. Oke gitu. Terus penyerapan nutrisinya dari mana kalau untuk mereka itu? Dari air. Berarti nutrisi yang terlarut dalam air. Nutrisi yang Dengan terlarut dalam air. pupuk cair itu berarti ya Mas ya? Itu berarti fungsinya itu pupuk cair itu berarti ya teman-teman untuk pupuk cair Jadi sendiri. kan itu kan akarnya dia mau menyerap nutrisi yang terlarut dalam air, Mas. Oh, Kalau gitu. tanaman macam anubias, buce, Oh, gitu. fern, dan lain-lain. Nyerapnya dari akar ya Mas? Nggak dari akar. daun? Daun bisa? Daun kayaknya bisa, Mas. Bisa ya? Tapi lebih ke akar sih. Lebih ke akar gitu ya teman-teman. Berarti kalau untuk penggunaan substrat dan nutrisi itu juga kita lihat dari
tanamannya juga. Kalau misalnya teman-teman main tanaman stem plant yang ditancap-tancap kayak gitu, teman-teman juga wajib pakai pupuk dasar. Tapi kalau sudah pakai pupuk dasar tetap wajib pakai pupuk cair nggak sih Mas? Pakai ya, pakai. Oh gitu. Untuk warna kayak gitu ya Mas ya. Nah, Gitu. kesehatan tanaman juga itu penting. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang mainnya tanaman rhizome kayak anubias, buce, fern itu nggak perlu pakai pupuk dasar, cukup untuk pupuk cair kayak gitu ya. Nah, setelah ini Mas, setelah lampu, CO, pupuk udah, yang keempat apa yang komponen paling pentingnya lagi Mas? Apa ya? Filtrasi. Filtrasi bisa. Filtrasi. Kenapa kok harus ada filtrasi Mas? Filtrasi kan nanti berhubungannya ke parameter air kan ya Mas ya. Heeh. Kalau ini kan ekosistem dalam air seperti ini, kalau enggak ditunjang filtrasi yang bagus, nanti kan airnya lama-lama kan rusak dari akumulasi kayak dari pupuk dan lain-lain, terus kotoran ikan, terus juga kan kalau di air ini ya ada cahaya nanti tumbuh alga itu kan harus difiltrasi. Oh, kayak gitu. Bener-bener ini ya Mas ya. Filtrasi itu penting juga ya untuk sirkulasi ya kayak gitu ya. Nah, itu untuk bahasanya, untuk masalah aquascape dasar-dasarnya ya teman-teman. Terus apalagi yang mau dibahas ini Mas Surya? Masalah-masalah selain itu. Mungkin dari segi kualitas air. Hah? Kualitas air kenapa Mas? Ya. Karena kan Ya. kualitas air juga berbeda-beda di beda tempat. Dari mungkin kandungan, mungkin TDS-nya atau pH-nya kan pasti beda-beda dari beda tempat. Oke. Kecuali kalau pakai air RO. Untuk tanamannya yang bagus itu sebenarnya pakai air apa Mas? Supaya tanaman itu bagus. Kalau air sih, kalau air yang bagus untuk tanaman itu ya TDS-nya hampir mendekati kan 0 sih. Tapi kan biasanya kan nggak harus mendekati 0 pun bisa. Di antara 5 sampai 11 pun mungkin udah cukup lah untuk segi tanamannya. Ya. Kalau menurut Mas Sigit itu gimana itu? Kalau untuk soal TDS atau pH? Kalau TDS mendekati 0 tuh tanaman nanti mati Mas. Kok basah ya Mas ya larinya? Itu enggak ada. Itu kan TDS kan kandungan zat terlarut ya di air ya. Ya. Kalau TDS mendekati 0 itu berarti tidak ada nutrisinya Mas. Berarti benar-benar air murni dong. Heeh. Mati. Mau Tapi kan makan apa nanti? Tapi kalau aku pernah lihat ya Mas, ada entah aku yang goblok atau gimana, katanya air yang 0 itu gampang diolah katanya. Nah, harus diolah itu Mas. Tapi nggak 0 loh Mas. Oh, dari air 0 bisa diolah. Diolah kayak gitu. itu. Oh. Cuman kalau kita kasih air yang TDS-nya 0, ya tanamannya mati kalau menurut saya lah. Mati. Karena nggak ada yang dimakan ya Mas ya. Iya betul juga. Itu kan harus diolah juga, dari segi nutrisi kan harus dibantu juga. Oh kayak gitu. Tapi lebih enak ngaturnya kalau misalnya dari air itu TDS-nya 0 tuh lebih enak ngatur ya Mas ya. Pengen. Itu kan Cuman di sini udah tahu jarang, 0 Mas, nih, yang jarang ya. gitu. RRO pun nggak 0. Enggak itu di ya sini pasti sih. masih jarang sih Mas kalau yang main parameter, setting parameter itu kan harus ada kayak itulah kayak GH+ dan lain-lain. Itu saya belum. Oh gitu. Terus apalagi Mas? Aku bingung ini. Nanya apalagi? Apalagi ya? Apa? Oh. Mungkin yang Mungkin- filtrasi itu Mas nanti Mas. Oh ya. Penting itu Mas. Di dalam kandungan filtrasi, di dalamnya itu kan kita membahas apa dulu kan? Filtrasi kan macam-macam nih. Ada yang namanya kanister, hang on. Tapi untuk teman-teman semua, kalau yang tidak direkomendasikan itu filter power head ya Mas ya. Yang yang kucuk-kucuk. top filter yang kucuk-kucuk gitu. Itu tidak direkomendasikan. Kalau yang paling direkomendasikan untuk tank besar itu biasanya pakai kanister ya Mas ya. Tapi kalau yang kecil pakainya hang on. Nah, di dalam kan pernah Mas ada yang beli nih kasus kesini. Dia udah punya kanister nih Mas, tapi di dalamnya tuh kayak ada zeoloid, arang, terus karbon aktif gitu. Nah, itu dia tanya, itu perlu dilepas nggak sih Mas sebenarnya? Bermasalah nggak sih dengan aquascape-nya kayak gitu? Kira-kira gimana Mas? Kalau menurut saya, kalau awal itu belum perlu dilepas, tapi nanti kalau udah mulai dia ada Mature, itu nanti dilepas. Kenapa Mas emang harus dilepas? Karena itu kan filter kimia ya. Ya. Kalau kita masih awal kan belum pakai pupuk, terus kandungan apa? Kimia yang terlalu tau dari pupuk cair ya, pasti ada kandungan kimia. itu kan belum. Tapi nanti kalau kita udah pakai pupuk, itu kan nanti diserap Mas. Terus yang kedua, kalau kayak zeolite itu kan ada masanya. Dia itu kan nyerap kandungan-kandungan kimia diserap itu nanti, tapi kalau udah jenuh itu malah dilepas. Oke gitu. Nanti amoniaknya langsung
Putus bahaya ya, diracun ya Bahaya Mas ya? itu, bahaya. Dari semua Akumulasi. merusak ekosistem ya Mas. Akumulasi dari yang udah lama. Tapi kalau misalnya nih Mas, kita kata Mas Sigit kan aman nih. Tapi kalau misalnya kita pakai pupuk dasar itu kan dari awal setting itu dari pupuk dasarnya Mas. Itu diserap nggak sih Mas? Kalau pupuk dasar itu kan sifatnya itu ya Mas ya, slow release. Jadi dia nggak langsung kita kasih pupuk dasar langsung pupuknya langsung nyampur semua. Karena kalau nggak slow release nanti alganya kencang Mas. Itu kan gitu. pupuk dasar kan diserap pelan-pelan gitu. Oh, kayak sifatnya gitu. seperti itu. Awet Karena dia gitu ya? bentuknya solid Mas. Oh, gitu. Terus yang bagus berarti Apa? untuk awal itu harus pakai ada zeolit, terus karbon aktif, arang itu nggak apa-apa. Itu selama berapa bulan kira-kira Mas? Itu ya mungkin 1 bulan sih. 1 bulan. Tapi kalau dari awal nggak dipakai juga nggak apa-apa sih. nah kalau untuk dari awal dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi ketika mau dipakai nggak masalah. Tapi selama 1 bulan. Tapi ketika kalau misalnya pupuk udah dimasukin pupuk cair, dikasih nutrisi kayak gitu, memang harus dilepas ya Mas ya. Karena Iya, dia nanti diserap. diserap itu. Jadi teman-teman kalau pengen aquascape-nya udah mau dikasih pupuk cair, jadi karbon aktif dan karbon arang dan zeolitnya mungkin harus dilepas. Itu kira-kira digantikan dengan apa Mas? Lebih bagus ya? Digantikan lebih ke itu yang filtrasi yang mekanis kalau enggak yang biologis Mas. Contohnya Mas? Kalau mekanis itu kayak kapas itu terus pon apa? Namanya apa? Spon Biofoam terus kayak mat itu bagus. Kalau lebih bagus mekanis apa biologis Mas? Itu punya fungsi masing-masing Mas. Kalau biologis apa aja Mas? Lupa aku. Biologis itu kayak misalnya keramik ring, Eh. biobol, terus Kumis ya. kumis itu batu apung itu bagus. Gitu. Bagusnya kan apa Mas? Ya, bagusnya karena yang apa ini? Yang pumis. Itu kan nanti dia kemampuannya dia buat menampung bakteri itu lebih tinggi dibandingkan Tapi di substrat udah ada loh Mas. apa? Di susunan substrat kan udah ada tuh. Mm-mm. Harus dikasih lagi di kanisternya. Ya lebih bagus Mas. Lebih banyak ya penampungan bakterinya. Oke gitu. Oke, terus mau bahas apa lagi? Aku bingung ya Mas. Pakai banget Mungkin masalahnya. permasalahan yang sering dialami arus dari dalam tank. Itu pun juga jangan berpengaruh. Arus emangnya bahaya Mas kalau terlalu ini. Terlalu Kalau kenceng. arus sih aku nggak sebegitu paham sih. Kalau arus mungkin ada teman-teman atau yang siapa yang lebih paham atau Mas Sigit. Apa? Arus itu bermasalah ya Mas. Kalau Arus. itu Kalau- efeknya apa, kelebihan arus efeknya apa? Nah, Itu ekosistem. kan kita kan ada instalasi filter ini ya di ini misalnya di tank segini misal kita kasih filter tapi arus kurang itu kan dia buat ngover apa ya sirkulasi kayak sirkulasi dalam sini kan nanti nggak berimbang. Semisal ini kan ada kandungan amoniak di sini. Iya. Kalau misal dari sini misal kurang arus nanti kan dia numpuk ke sini Mas. oh gitu. Nanti istilahnya dead spot. Ya. Jadi kotorannya nggak bisa muter ke kanisternya atau filternya ya. Sedot. Kalau kelebihan arus Mas, ada masalah nggak sih sebenarnya? Apa ya? Apa? Ada. Hubungannya terangkat tuh. Oh, morak-marik. Mas. Morak-marik. Morak-marik. Nggak enak juga kan Mas lihat. Kebanterannya Mas ya, jelek ya Mas ya. Kebanteran. Oke. Bludak. Ya. Kenter. Biasanya saat Mungkin awal nanti setting, kenter nanti. Mas. water change itu berapa idealnya Mas? Oh, ada yang tanya nih, ini newbie banget ini. Banget ini. Ini newbie mau Barber tanya. tank yang nanya ini. Ini newbie-nya mau tanya Wah, Mas. barbar. Apa barbar tuh, yang punya apa barbar. Kayak orangnya kayak Godzilla ya Mas. Nah, Enggak, bukan kayak Godzilla, kayak bubuhu. Lah itu kalau untuk water tank itu Mas yang bagus atau penggantian air Saat awal setting dan setelah mature. 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 Untuk awal setting sendiri kan awal setting itu kira-kira paling bagus berapa kali dalam setahun? Seminggu. Coba sing mbok tekoni. Kowe to? Oh, aku toh. Kamu Kalau lagi. awal setting itu sesering mungkin, diusahakan sesering mungkin. Iya. Karena di situ kan itu koloni bakteri kan belum teralah. Asik. Aduh, pakai gak? Malah tak.
Sorry guys, kopinya utah. Oke guys, besok Teles guys. Mas Surya libur guys, jadinya Kerjaannya sama ini. kerjaannya saya guys. Oke. Oke, Kiosnya dikotorin nggak apa-apa katanya. gitu. Hmm. Sesering mungkin mas. Sesering mungkin. Karena apa? Kenapa sesering mungkin? Oh, mau ngomong apa? Hamba ngomong apa mau? Sesering mungkin untuk water check. Oh iya, karena di situ kan koloni bakteri pengurai, nitrobakter dan kawan-kawan itu kan belum terbentuk, Mas. Jadi dia belum mampu mengurai amonia yang ada di dalam tank. Oke, gitu ya. Itu nanti kalau awal ya, nanti biasanya memicu diatom atau brown alga atau Oke. enggak kuning-kuning itu yang Oh, gitu. muncul di tank. Makanya itu kan belum bisa terurai, makanya harus sering-sering Sering diganti. Itu untuk bakterinya udah mulai berkembang, itu berapa bulan mas? Itu kalau waktunya relatif sih mas, dari Kita pukul rata aja rata-ratanya. nggak bisa Ya bisa, tergantung Dan dari juga dari ukuran Misal- tank pun juga mempengaruhi. geranteng. Pertama pakai bakteri starter enggak, kalau nggak pakai pasti lebih lama kalau yang pakai bakteri starter. Oh, gitu. Terus filtrasinya itu mumpuni enggak, kalau misalnya filtrasinya nggak mumpuni ya itu pasti lebih lama dibandingkan dengan filtrasi yang lebih bagus. Gitu Oke. mas. Jadi kan itu kan berhubungan, nggak bisa kalau kita pukul rata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau menurut saya itu nggak bisa. gitu ya mas. Oke. Terus apa ya? Aku meh takok lali. Mungkin Mau. Oh ya, tapi itu kan sesering mungkin untuk awal setting ya mas ya. Kesetrum teman-teman, kalau misalnya kita nggak syuting lagi, nggak bikin konten, berarti ini kesetrum semua di sini, tumpah. Tapi buat tim apa grup alga tilik. Alga tilik gitu ya. Nah, tapi kalau setelah mature, dikatakan mature, koloninya udah berkembang, koloni bakteri itu kira-kira durasi water check-nya dikurangin. Biasanya dikurangi sih mas, misal biasanya seminggu 1 kali 30%. Gitu. Kenapa mas kalau terlalu sering juga? Kalau mature kita masih sering ganti air, kenapa mas? Itu nanti ada istilahnya parameternya terlalu swing. Swingnya apa mas? Mabur? Swing itu kaget. berubah terlalu drastis. Oh gitu. Itu berpengaruh ya mas di tanaman? Berpengaruh sekali mas. Itu bisa menyebabkan tanaman mati. Kalau tanaman mati sih enggak. Terus apa? Dead? Enggak juga. Stres? Stres enggak juga. Kondisi Lah apa kentir apa? tanamannya biasanya dari pertumbuhannya agak sedikit terganggu. Terganggu. Oh, iya. Gangguan jiwa. Terguncang. Oh gitu. Makanya. Nah, ikan juga sangat terpengaruh Nah, juga kopi. kalau misalkan air baru, air lama langsung misalkan dikatakanlah di water tank sampai habis, terus ditambah lagi air baru, otomatis kan dia ikannya kaget dari parameter dari sumber merah juga mempengaruhi. Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau untuk awal setting mungkin teman-teman harus benar-benar water check-nya lebih rutin. Nah, nanti kalau misalnya udah mungkin ya bisa kita katakan 1 bulan lah. Setelah 1 bulan itu mungkin durasi settingnya bisa durasi water check-nya bisa dikurangin ya teman-teman, kayak gitu. Supaya airnya tuh nggak swing. Swing itu kata Mas Sigit, dia itu bergelombang gini. Atau video shock. Kaget ya mas ya. Apa? Apa swing Apa ini? swing itu apa? Oh, parameternya berubah. Parameter berubah Secara drastis. Drastis. Jadinya tanaman tuh kentir ki kaget, shock gitu. Kayak misalnya nih Mas Surya tinggal di bumi terus dipindah ke planet Namex, kayak gitu kan kaget dia, nggak sesuai kayak habitatnya dia kan. Bisa aja dia stres atau bisa mati kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu juga berpengaruh ikan juga ya mas kalau swing Mempengaruhi itu. juga. Parah nggak? Ya tergantung airnya juga sih. Kalau airnya memang airnya bagus, nggak terlalu parah juga untuk mengaruhi ikan. Gitu. Oh berarti swing itu kalau airnya bagus nggak masalah mas? Ya kan ada kategori yang kalau memang kurasnya modelnya in out. Biasanya kan kalau water tank itu yang paling benar menurut saya sih itu in out, air keluar air masuk selama 15 menit ataupun 1 jam. Yo bobor mas, banyu Nah. ini kayaknya angel. Jadi kan lebih bagusnya itu, tapi kan kebanyakan biasanya di water tank 30%, habis di top up lagi. Oh gitu ya, mungkin lebih
memperkenalkan air baru pelan-pelan. Nanti dia lama-lama adaptasi kayak gitu ya, Mas, selama 1 jam. Terus itu kan juga ada hubungannya sama pupuk tadi Mas. Pupuknya kenapa, Mas? Itu kan kalau apa ya? Apa yuk? Kalau kita masukin pupuk secara terus menerus ke dalam tank itu kan nanti kan ada beberapa yang nggak terserap. Makanya harus diganti airnya juga. Oke, nanti gitu. Biar nggak kelebihan Nutrisi. Kalau kelebihan nutrisi juga. jadinya apa, Mas? Jadinya alga nanti. Lumut itu ya, alga Lumut itu ya. hijau-hijau tuh. Hijau-hijau. Ini belakang saya ini juga lumut ini, guys, nih. Jadi lumut. Gitu ya, Lumut, teman-teman. Ini mulai lemas, teman-teman, kopinya ditumpahin semua. Mm-mm. Terus kita Kehabisan kafein. gimana? Ini newbie satu ini gimana ini, Mas? Mau tanya apa lagi? Mungkin itu dulu, nanti dibuat part 2 bisa tanya-tanya. Bisa tanya-tanya. Mungkin kita bisa live langsung ya, Mas, di Alga. Wih. Apa iki guys? Malang. Malang. Oke. Rezeki. Kopinya kemasukan Malang. Walang, guys. Belalang. Oke. Touchdown. Jadi intinya inti gimana, Mas? Apa? Intinya kesimpulan dari semua yang kita bicarakan omong kosong ini benar apa enggak? Kesimpulannya Kesimpulan. Tapi yang diomongin ini bener ya ini, Mas ya? Ya, bener. Bisa dikatakan benar juga. Tapi bisa dikatakan juga ada yang salah. apanya yang salah, Ya Mas? kan nggak kesimpulan. Yo, kesimpulannya gimana? Mas? Kesimpulannya Ya. gimana, Mas? Belum tahu. Oke, ini Ya, gini. Kesimpulannya ya kalau kita sebelum memulai bikin aquascape ya buat memulai ya disiapkan untuk modal dulu ya, Mas ya? nggak modal sih, untuk sistem yang tepat dari pencahayaan, terus CO2-nya, terus ke filtrasinya juga yang mumpuni dari apa ya, terus kayak susunan substrat juga nanti berpengaruh juga kan, Mas. Jangan layout dulu mungkin kalau Jangan untuk ngejar pemula desain ya, dulu ya. kalau pemula, kalau memang sudah yang expert nanti kan bisa dikembangin lagi. Tapi untuk awal sih kalau saya tanamannya itu kita usahakan biar hidup Dulu ya, Mas bagus. ya? Dipahami dulu kebutuhannya. Karena pun ya, kalau misalnya settingannya bagus, tanaman mati ya buat apa ya, Mas ya? juga. Buat apa? Nggak penting. Yang penting itu adalah kalian yang pertama adalah tanamannya hidup dulu, gitu ya, Mas ya? Oke, terus apalagi kesimpulannya, Mas? Apa tuh lemah lah wis so. Wih, toh ngomong Kesimpulannya yang penting itu belajar dulu, pahami dulu, baru main aquascape. aku rada bingung. Lah iya piye iya. Apa kesimpulannya? Lah ya piye? Aku kira menyimpulkan toh. aku sih nyimpulkan. Oh, jadi Kowe to. Oh. Loro. Kayak oke. Ini. oke, teman-teman. Oke nek Najwa Shihab kowe sing nyimpulke yo ndek nenek. Jadi teman-teman semua, kalau pengen main aquascape, step pertama itu adalah budget dulu ya, Mas ya. Ya. Budget. Ya, bisa, boleh. Budget dulu paling penting. Kalau misalnya pengen teman-teman yang penting dadi aquascape itu percuma. Karena apa? Karena dadi tok nah ora urip tanduran ini kan juga percuma. Tapi untuk teman-teman semua kalau memang budgetnya belum ada, jangan dipaksain dulu. Yang penting teman-teman tuh kalau beli itu sesuai sama anunya, Mas ya, kebutuhannya. Nanti kan juga dari sistem yang dibangun dalam tank itu nanti juga berhubungannya ke pemilihan tanaman. Nah kayak gitu. Mungkin Gitu nanti ya. bisa dibahas selanjutnya. Ya. Kayak gitu kebutuhannya tuh memang harus budget sih, Mas, karena lampu orang sing ngeki ya, Mas ya. Beli gitu ya. Terus yang kedua, untuk teman-teman kalau pengen memulai aquascape, nonton dulu konten ini supaya teman-teman juga punya wawasan, punya pandangan. Kudu tuku apa sih iki kayak gitu. Walaupun kita ini kayak nggak meyakinkan gini, tapi kita juga lumayan lama main aquascape. Walaupun saya main aquascape baru 1 tahun, Mas. Mohon ya di subscribe ya guys, nanti biar bisa buat beli Kopi gitu ya, guys. Nah, itu lihat konten ini. Terus yang ketiga, kalian tuh kalau main aquascape ya ini hak kalian lah ya. Kalau pengen cuman usum-usuman itu atau pengen serius itu hak kalian. Tapi kalau bisa tuh suatu hobi itu harus bener-bener gimana ya, bener-bener ya totalitas tuh iya, tapi bener-bener dengan hati gitu loh. Kalau misalnya pengen aquascape ya udah dirawat, jangan cuman sebenarnya aku udah aquascape kayak gitu buat gaya-gayaan atau apa, janganlah.
Kalau bener-bener punya aquascape ya dirawat kayak gitu. Tanduran ki nak diopeni yang rezekeni ya Mas. Iya, Itu mantap. juga Betul, makhluk betul. hidup yang Ah. butuh kasih sayang. Gitu. Sama kayak istri. Ya kayak gitu. Harus bener-bener dirawat. Nggak nanti kalau misalnya gimana ya, kalau teman-teman cuman penting punya aquascape nggak dirawat, nanti kalau rusak dan sebagainya pusing ngeluh ngulang lagi, itu mending jangan. Harus benar-benar dirawat. Nanti kalau misalnya kita merawat tanaman dengan baik, nanti tanaman tuh pasti ngasih keindahannya buat kita kayak gitu ya Mas. Iya. Kayak kita ngasih bijaksana. kayak gimana ya, Apa? Misteri, Mas. teori cewek Mas. Kalau kita Ah. menghormati perempuan tuh pasti memberikan kehormatannya buat kita ya Mas ya. Iya, kalau udah dihormati tapi enggak kasih imbal balik buat giveaway aja, Mas. Giveaway aja. Ya. Maksudnya gimana ini Mas? Asui. Gitu ya. Monggo bisa PM sama Ki. Nah, gitu untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tanya lagi lebih lanjut, itu bisa komen kayak gitu ya. Aku Pantengin terus channel Aquascape. dan teman-teman semua jangan sampai lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya untuk berlangganan Share, di Mas. konten kita. Oh, share ya Mas ya, Oh, untuk berlangganan juga dong Mas, kalau lonceng itu Mas, supaya kita bisa buat beli kopi gitu ya. Kita tuh susah sebenarnya ya Mas ya. Heeh. Susah. Buka toko ini aja kur ya Mas ya. Ini ada ini. Modal nekat. Enggak, ada marketing BRI-nya di sini Mas. Ini mau Iki ditagih lebih sebenarnya. bonusan kur toh Ki? Ini loh. Kur Mas, kur. Bar BRI saya kemarin. Kurnya tuh ikut dua saya Mas, kur mandiri sama BRI kayak gitu ya. Oke. Restu klepu ya, Mas. Makanya sekarang isinya gur ngeluh tok Mas, mikir angsuran gitu ya. Oke. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk narasumber kita yang terpercaya ini. Yang satu terpercaya, yang satu ya bisa dikatakan terpercaya untuk sekarang ini ya. Maksudnya apa ini? Mas Sigit malam-malam meluangkan waktu untuk memberikan apa Mas, kayak petuah-petuah untuk kita Oke. semua ya. Terima Ya. kasih untuk Senpai Sigit, dan juga terima kasih untuk Mas Surya Aquascaper sejati. Medeni loh jenenge loh. Medeni. Gitu ya. Oke. Upload setiap Senin. Kita upload Ciao. setiap Senin, teman-teman. Terima kasih udah mantengin kita semua. Selamat malam, salam terus kebes dari Aquascape Salatiga. Dadah.